Nah, anak-anak, selanjutnya coba lihat gambar yang satu ini. Kalau tadi perubahan energi yang terjadi di tubuh kita, sekarang bagaimana perubahan energi yang ada di benda-benda sekitar? Coba lihat ini ada gambar setrika. Nah, setrika menggunakan listrik sehingga perubahan energinya ialah energi listrik ke energi panas. Selanjutnya coba lihat gambar berikut. Ini gambar apa ya? Iya, ini gambar rice cooker. Bagaimana perubahan energi rice cooker? Jadi rice cooker itu menggunakan energi listrik dan berubah menjadi energi panas. Sama ya sama setrika tadi. Nah, selanjutnya coba lihat ada gambar apa ya yang ini? Ini gambar senter. Nah, senter ini menggunakan baterai. Nah, kalau baterai menghasilkan yang namanya energi kimia. Nah, energi kimia ini akan berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Biasanya senter digunakan untuk apa sih? Iya, benar banget. Untuk kalau mati lampu menggunakan senter ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar kompor gas sama kompor minyak. Nah, perubahan energi apa yang digunakan? Jadi, pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Energi kimianya berasal dari mana? Dari BBM contohnya, terus gas LPG. Ya. Nah, anak-anak, kita pernah membahas tentang PLTA. Apa sih PLTA itu? Ya, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Kalian masih ingat tidak bagaimana proses PLTA mengubah air menjadi listrik? Nah, coba lihat gambar yang satu ini. Jadi, air yang ada di waduk masuk ke dalam bendungan. Nah, nanti air ini akan mengarah ke pipa pesat. Lalu airnya akan masuk ke dalam turbin. Masih ingat tidak air itu memiliki energi apa? Iya, air memiliki yang namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik ini akan membantu turbin untuk bergerak. Lalu turbinnya bereaksi dan masuk ke generator. Nanti energi dari air ini akan berubah menjadi listrik. Lalu masuk ke transformator dan listriknya akan masuk ke jalur transmisi. Lalu kemana hayo? Iya, bener banget. Nanti akan mengalir ke rumah-rumah warga listriknya. Nah, setelah memahami materi yang tadi, coba kalian kerjakan latihan soal pada buku tema kalian halaman 67 sampai 68. Oke, selanjutnya coba kalian lihat gambar apa ya ini? Ini ada gambar jam. Perubahan energi apa yang terjadi pada jam? Jadi jam membutuhkan baterai untuk berjalan. Baterai ini akan mengeluarkan energi kimia. Nah, energi kimia ini akan berubah menjadi energi gerak. Jadi jamnya bisa bergerak. Nah, anak-anak coba lihat jam di bawah ini. Lani bangun tidur jam 05.00. Kemudian bersiap-siap berangkat sekolah hingga jam 05.30. Coba lihat jam yang ada di sebelah kiri itu menunjukkan jam 05.00 pagi ya. Kemudian di jam sebelahnya menunjukkan jam 05.30. Nah, berapa lamakah Lani bersiap-siap untuk berangkat sekolah? Jadi bagaimana caranya? Caranya ialah dikurangi. Jadi 05.30 dikurangi 05.00. Hasilnya berapa? Hasilnya 30. Nah, selalu diingat bahwa angka di belakang titik disebut dengan menit dan angka di depan titik disebut dengan jam. Jadi kita membacanya 30 menit. Lani bersiap-siap berangkat sekolah selama 30 menit.
Nah, coba lihat slide selanjutnya ini. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Kemudian ayah pulang pukul 18.00. Coba lihat jam yang ada di sebelah kiri menunjukkan pukul 07.30. Kemudian jam sebelahnya menunjukkan pukul 18.00. 18.00 ini berarti waktu malam ya. Jadi 07.30 tadi waktu pagi, 18.00-nya waktu malam. Nah, berapa lamakah ayah bekerja? Caranya sama seperti tadi, yaitu dikurangi. 18.00 dikurangi 07.30. Nah, karena tidak bisa dikurangi, maka kita pinjam yang sebelahnya. Selalu ingat bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi kita pinjam 1 jam milik 18. 18-nya kita coret. Nah, akan berubah menjadi 17.60. 60-nya dari mana, Bu? Ya, dari 18 tadi yang kita coret. 17.60 dikurangi 07.30. Berapa hasilnya? Iya, 10.30. Jadi, ayah pulang jam 6 dan berapa lama ayah bekerja? Ialah 10 jam lebih 30 menit. Selanjutnya, coba ada contoh soal lagi. Ibu pergi ke pasar pukul 05.30. Lalu ibu pulang pukul 11.00. Caranya sama ya seperti tadi. Jadi berapa lamakah ibu pergi ke pasar? Caranya 11.00 dikurangi 06.30. Karena tidak bisa dikurangi, jadi kita pinjam di angka 11. Selalu ingat bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi 11-nya kita pinjam. Sekarang kita tulis 10.60 dikurangi 06.30. Berarti berapa hasil pengurangannya? Ya, 04.30. Kita baca 4 jam lebih 30 menit. Jadi lama ibu pergi ke pasar berapa? 4 jam lebih 30 menit. Nah, coba lihat contoh soal berikutnya. Bunia pergi ke supermarket berangkat pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja dan pulang. Pukul berapa Bunia sampai rumah? Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Berangkatnya pukul 08.30. Lama di supermarketnya 45 menit. Nah, jam berapa selesainya? Caranya dijumlahkan. Kalau tadi kita kurangi, nah sekarang kita jumlahkan. 08.30 ditambah 45 menit. Hasilnya 08.75. Nah, 1 jam kan 60 menit. Kalau 75 berarti kebanyakan ya. Jadi kita pecah. 08.75 sama dengan 08.00 ditambah buka kurung 60 menit ditambah 15 menit. Jadi 75-nya kita pecah jadi 60 menit dan 15 menit. Jika dijumlahkan hasilnya 75, ya kan? Nah, sekarang 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti kita gabungkan dengan 08.00. Jadinya 09.00 tambah 15 menit. Jadi ibunya pulang dari pasar pukul 09.15. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal halaman 86 sampai 88 pada buku tema 6 kalian. Wah, kita sudah ada di slide akhir. Nah, sekarang kita berakhir ya. Bila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan pada ibu melalui chat pribadi. Jangan malu untuk bertanya ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.